Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Siapa di sini yang masih haus? Masih haus? Ya? Saudara masih haus akan firman Tuhan kebenaran? Ya. Masih haus dan lapar. Sebenarnya saya merenungkan ya, kemarin itu Ciliani bilang, "Bang, jangan lupa ya," gitu ya. Saya sebenarnya tadi sudah agak sedikit senang ketika Ibu ambil mic. Hore, saya langsung berangkat ke kantor, gak jadi nih. Saudara, untuk hari ini saya itu berdoa berhari-hari saudara. Apa yang akan saya sampaikan? Karena beberapa terakhir ini saya diajar Tuhan satu hal ya. Nggak kebetulan di rumah saya itu sekarang istri saya itu mutar khotbahnya engkong 24 jam. Jadi itu di ruang tamu saya itu khotbah engkong 24 jam saudara. Nah, ada banyak yang Tuhan singkapkan ke saya. Setiap kali saya duduk di bawah, saya lewat atau pergi keluar atau balik ke rumah, selalu perkataan gong itu terngiang-ngiang. Nah, jadi pagi hari ini sebenarnya saya tidak membawa sebuah pengajaran baru, tetapi saya mau menggali sumur. Apa? Menggali sumur. Karena saya melihat kekayaan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada pendahulu kita dan menjadi sebuah teladan karena pendahulu kita itu sampai di garis akhir. Ya toh? Sehingga adalah sebuah kekayaan kalau warisan demi warisan yang beliau dapat berpuluh-puluh tahun dari hasil perjalanan bersama dengan Tuhan, kita bisa menangkap intinya dan bisa kita kembangkan. Karena kerap kali saudara, seseorang itu bisa sampai pada satu titik pengertian butuh tahunan, saudara. Butuh perjalanan, butuh dibentuk ya, butuh mengalami gelombang, butuh naik gunung, butuh turun lembah supaya sampai di dalam satu pengertian, sampai pada satu pengenalan akan Tuhan. Sepertinya ketika kita mendengarkan kesaksian orang, kita mendengarkan cerita orang, kita pikir, oh ya saya mengerti, saya tahu. Padahal kenyataannya saudara, ketika kita dibawa ke area itu, tidak semudah melihatnya saudara. Ada banyak hal yang terjadi, yang Tuhan bentuk dan Tuhan shape ya. Di shape itu ya kayak, saudara kayak ngukir ya, harus dipapas, dipotong, dibentuk, ditekan ya. Sampai orang itu memiliki sebuah pengenalan dengan Tuhan. Nah, apa itu? Saya akan bawa judul mengucap syukur. Engkong selalu dalam khotbahnya selalu bilang, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Hari-hari ini di dalam tekanan ya, yang semakin tentu tekanan, saudara, makin hari tekanan tidak akan pernah makin ringan. Ya, tekanan akan semakin banyak, saudara. Saudara mungkin akan mengalami tekanan. Saya merasa, kemarin saya ngobrol sama Kak Esther Balina. Saya merasa, dalam sekian puluh tahun saya mengenal Tuhan, berjalan dengan Tuhan, hari-hari ini saya merasa tekanan semakin, saya bilang, inilah titik terberat tekanan yang pernah saya rasakan. Dari sekian saya mengenal Tuhan. Tetapi di rumah saya coba aja semua seisi rumah saya. Ya. Setiap pagi kita bangun, kita mengucap syukur. Saya mau nanya deh, tadi kan Yosua bilang, banyak orang yang pengen pulang ke surga dan menikmati Tuhan. Saudara saya mau nanya, seberapa banyak engkau di sini ketika engkau mendengar Tuhan akan datang, engkau senang karena engkau akan segera pulang? Coba angkat tangan. Atau siapa yang pengen Tuhan, aduh jangan terlalu cepat, aku masih butuh 10 tahun lagi. Kalau bisa jangan datang dulu. Siapa? Ada? Mungkin saya saudara. Nanti saya kasih cerita. Dulu saya pernah senang banget Tuhan datang. Setelah saya mengerti, Tuhan kalau bisa jangan 7 tahun dong. Berikan saya waktu lagi. Karena apa? Karena masih banyak yang pengen saya explore dengan Tuhan. Karena nanti di surga mungkin gak bisa saya lakukan lagi saudara. Saya hanya bisa mengeksplor itu di bumi. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengucap syukur. Saudara.
Mengucap syukur, ya saya tidak siapkan PPT, karena saya juga bingung kalau saya siapkan PPT nanti berjam-jam. Waktu saya cuma 15 menit ya Celiani. Oh 30 menit. Saudara, mengucap syukur adalah satu pintu gerbang untuk saudara masuk ke dunia tanpa batas. Saudara belum pernah dengar kan? Mengucap syukur adalah satu pintu gerbang. Coba katakan, mengucap syukur adalah satu pintu gerbang untuk engkau masuk ke dunia tanpa batas. Hari-hari ini saya sedang belajar, bukan hari-hari ini, sudah lama, tapi belakangan ini saya pelajari lagi. Tentang dunia tanpa batas. Kita sedang mendengar film Multiverse. Beberapa minggu sebelum Multiverse keluar, saudara, muncul di hati saya itu suatu gimmick. Ya. Gimmick itu berkata begini, I am the master of universe. Siapa di sini yang berani berkata, I am the master of universe? Saudara, ya, kalau saudara lihat wallpaper saya sudah buat ini sebelum Multiverse keluar, dalam versi bahasa Inggris. I am the master of universe. Bahasa Indonesianya adalah, saya adalah penguasa alam semesta. Saya berkuasa, saya berdaulat. Oh, kok bisa? Saudara, itu ada ayatnya. Ya, yang selalu saya bilang Mazmur 8. Tuhan sebenarnya hari-hari ini membukakan banyak hal sampai semua rencana ilahinya itu bisa terjadi, saudara. Salah satu yang Tuhan bukakan adalah pewahyuan demi pewahyuan. Nah, ada banyak orang bergumul di dalam hidupnya, saudara. Seperti seolah-olah di dalam hidup ini, dia itu cuman, maaf kata saya pinjam istilah, korban. Padahal Alkitab berkata, sebenarnya itu kita itu adalah creator, ya, pencipta dari dunia kita. Saudara, coba katakan ke sebelahmu, engkau adalah pencipta dari duniamu. You are the creator of your universe. Saudaralah yang menciptakan semestamu, saudara. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menciptakan semesta kita. Makanya disebut multiverse. Ada banyak semesta, saudara. Semestamu dan semestaku berbeda. Memang secara universal ada universe. Tapi setiap orang bisa menciptakan semestanya, saudara. Bukan Tuhan yang menciptakan semestamu. Tapi engkaulah dan saya yang menentukan semestamu. Saudara harus mengerti, semesta atau reality, sering kita berkata begini, kita itu punya realitas, betul ya? Tapi kenyataannya begini gitu. Masing-masing orang membuat kenyataannya, realitasnya. Sebenarnya realitas seseorang, bahkan para ahli berkata begini. Orang-orang dunia nih ya, berkata begini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan hidupmu, itu kamu yang nentuin. You are the creator of your life. Maksudnya itu bukan life, hidup itu bukan ya. Maksudnya keadaanmu, ya, kondisimu, itu sebenarnya kita yang menentukan. Nah, supaya nggak terlalu jauh. Jadi hari ini kita akan belajar ya, bahwa mengucap syukur adalah sebuah pintu gerbang untuk masuk ke dunia tanpa batas. Kenapa saya sebutkan mengucap syukur adalah satu gerbang untuk masuk ke dunia tanpa batas, saudara? Sebenarnya kalau dipelajari waktunya nggak cukup, kita tadi cuma 15 menit sampai 30 menit. Ya, jadi saya kepada poinnya aja, kenapa mengucap syukur itu adalah gerbang untuk masuk ke dunia tanpa batas, saudara. Saudara, manusia ini memang serba terbatas. Manusia sudah terbiasa, ya, terlatih untuk punya sense, tahu sense? Punya sense, punya feeling,
punya emotion, punya perasaan kepada hal-hal yang terbatas, natural. Bisa tanggap? Kemarin kita di pertemuan supernatural, Pastor Leo itu bagikan sesuatu begini. Apa sih musuh supernatural? Natural. Betul ya? Apa yang membatasi apa yang membuat orang tidak masuk ke dunia tanpa batas? Hal-hal natural. Hal-hal natural, fisikal. Kalau Alkitab berkata worldly thing, carnally thing, jadi hal-hal yang fisik, hal-hal yang natural. Nah, manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, dan sejak manusia dilahirkan dari dalam kandungan sampai dia dilahirkan, sampai besar, mereka sudah terlatih dengan hal-hal yang natural. Kita itu terlatih dengan hal-hal natural, bahwa misalkan natural apa? Naturalnya adalah saya tidak bisa tembus tembok. Ya, naturalnya adalah saya tidak bisa terbang. Naturalnya adalah saya tidak bisa berjalan di atas air. Itu adalah hal-hal natural. Nah, kemudian Tuhan memberikan janji-janji, memberikan firman yang sepertinya mustahil. Bahkan bertentangan dengan hal-hal yang natural yang kita lihat. Ketika Tuhan berkata, aku telah memberkati kamu dengan segala kelimpahan. Saya menanya, kita lebih percaya mana? Yang Tuhan katakan atau natural kita? Hampir 99,99 mungkin di antara kita lebih memilih percaya yang natural itu. Natural berkata, oh tidak, saya uang aja gak punya. Oh tidak, saya gak punya rumah aja saya ngontrak. Bulan depan, tahun depan saya gak tahu pindah kemana. Itu adalah hal-hal natural. Nah, bagaimana caranya kita berpindah dari natural reality, realitas natural kita, dari realitas ke serba terbatas kita, masuk ke dunia tanpa batas. Atau masuk ke dalam sebuah dunia yang supranatural, dunia everything is possible. Dunia yang tidak masuk logika, di dalam dunia nyata, 1 tambah 1 adalah 2. Di dalam dunia supranatural, 1 tambah 1 adalah 10.000. Saudara bisa mengerti sampai di sana? Alkitab berkata 1 mengalahkan 1.000, 2 mengalahkan berapa? 10.000. Tidak masuk akal. Saudara. Di dunia nyata, kekuatan dihitung 1 tambah 1, 2. Di dunia natural, di dunia supranatural, 2. Itu bisa menjadi 10.000. Bahkan yang lebih dahsyat saudara sebenarnya dikatakan apa? Lagu dunia aja berkata begini, if I believe I can fly, maka saya akan bisa menyentuh langit. Itu dunia supranatural. Dunia di mana logika, di mana hal-hal yang natural, hal-hal yang serba terbatas lewat. Caranya salah satu cara, ini salah satu, adalah mengucap syukur. Gimana caranya saudara? Karena dengan mengucap syukur saudara, bayangkan ya, hal-hal yang supranatural itu, apa sih hal-hal yang supranatural? Bagi saudara apa hal yang supranatural? Bagi saya, hal yang supranatural adalah apa yang firman Tuhan katakan. Betul? Apa yang firman Tuhan katakan? Itu bagi saya hal supranatural. Yang tidak bisa dijangkau, diraih dengan logika manusia. Contoh misalkan, Alkitab berkata begini. Bapa membangkitkan kita bersama Kristus. Dan mendudukkan kita bersama Kristus. Di sebelah kanannya, di alam surga. Saudara, secara supranatural, engkau dan saya duduk bersama Kristus di dalam surga. Dikatakan posisinya adalah jauh melebihi semua penguasa. Amin. Jauh melebihi semua kekuatan. Bagaimana supaya kita senantiasa ada di posisi itu
Dan kita berespon, punya feeling, punya emotion, punya reaksi, punya sikap seperti itu, seperti penguasa, saudara. Maka saudara harus pindah dari hal yang natural, yang saudara mungkin lihat saudara bukan siapa-siapa, mulai berpikir saudara adalah seperti itu, seperti firman. Nah, salah satu caranya adalah setiap hari ucapkan syukur. Saya selalu berkata, banyak orang mengucap syukur, tetapi itu masih bersifat daging. Bagaimana caranya mengucap syukur bersifat daging? Saudara misalkan gini, tiba-tiba tadi mau diserempet sepeda, gak jadi diserempet. Terus saudara mengucap syukur. Bagus gak? Bagus saudara. Tapi itu daging. Tapi ketika saudara mengucap syukur akan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaanmu, tetapi firman berkata demikian, saudara masuk ke dalam sebuah agreement dengan Tuhan, saudara masuk dengan sebuah agreement dengan kebenaran, engkau sedang menarik firman, engkau sedang percaya, engkau sedang declare itu firman, maka pada saat itu dari kondisi natural, engkau masuk kepada suatu realitas supranatural. Dan semakin kita sering berada di realitas supranatural, maka itu akan menginfluence seluruh hidup kita. Makanya kenapa banyak orang tidak berubah? Karena sesuatu yang supranatural tidak menginfluence hidupnya. Mereka tetap stay dengan natural mereka. Mereka tetap stay dengan keterbatasan, mereka tetap stay dengan sakit hati, mereka tetap stay dengan kekecewaan, mereka tetap stay dengan perlakuan-perlakuan yang pernah mereka alami dan lihat. Coba lompat, saudara. Nah, ketika seseorang mengucap syukur, apa yang terjadi? Sebenarnya dampaknya banyak, saudara. Ada dampak di roh. Ada dampak di jiwa, ada dampak di tubuh. Gini saya tidak akan jelaskan satu-satu. Secara roh, engkau sedang membuka satu tabir baru di alam supranatural. Secara di jiwa saudara, ketika engkau mengucap syukur, pikiranmu dipenuhi kebenaran, maka dia akan menyehatkan hatimu. Karena hati seseorang itu tergantung di sini. Tergantung pikiranmu tertuju kemana, saudara. Kalau pikiranmu tertuju kepada kecemasan, maka akan memproduksi yang mirip. Secara di tubuh, maka engkau akan awet muda. Saudara lihat yang biasanya yang suka mengucap syukur, awet muda saudara. Contohnya saya. Siapa yang tahu umur saya berapa coba? Hah? Berapa? 26. Iya bagus saudara. Saya tuh sudah jalan 51 saudara. Ya. Saudara, oke, saya balik ke sini. Kenapa perlu mengucap syukur? Saudara, mungkin banyak orang pengen hidupnya berubah. Tetapi di dalam sini tidak berubah saudara. Kalau saudara masuk ke supranatural, saudara mau masuk ke limpahan, apapun itu namanya yang supranatural, saudara harus melimpah dengan ucapan syukur. Melimpah dengan ucapan syukur. Karena apa yang di sinimu, jadi ketika hati dan pikiranmu dipenuhi ucapan syukur, saudara, maka gelombangmu akan menarik semua yang ilahi. Kekayaan itu ilahi saudara. Ya. Harta itu ilahi. Kalau gelombangmu tidak bisa menyamai frekuensi yang ilahi yang Tuhan sediakan, kira-kira bisa datang enggak? Tidak bisa saudara. Karena frekuensi yang sama akan bergetar. Betul ya? Siapa di sini yang pernah dulu nyanyi kor yang ada garputala? Tuing-tuing gitu di garputala. Garputala saudara itu frekuensi sama. Jadi kalau ada garputala begini ya, satu di sini, satu di sini. Satu di apa? Leting gitu ya. Satu bergetar. Maka garputala yang di sini, yang jaraknya ada, nggak disentuh,
akan bergetar. Ini prinsip yang kita harus ingat. Yang di dalammu menentukan yang di luar. Jangan dibalik. Bukan yang di luar menentukan yang di dalam, tapi yang di dalammu menentukan yang di luar. Kondisi luar seseorang, dunia luarmu sebenarnya adalah gambaran atau cerminan apa yang ada di dalam. Coba perhatikan, hari-hari ini di luarmu, di dunia luarmu apa yang datang? Lihat di dalam. Itulah sebenarnya yang di dalam. Karena apa yang di dalam itu akan menarik yang di luar. Oleh sebab itu tadi ya, Joshua ngomong apa? Periksa di sini, saudara. Getaran apa yang ada di dalam jiwamu? Apa getaran ucapan syukur setiap hari yang kau mengucap syukur? Atau getaran ketakutan, getaran kekhawatiran, getaran kesuraman? Apa yang ada di sini? Bersihkan. Saudara dulu ya, saudara saya udah pernah cerita, sekitar tahun 90-an. Saya tuh sering mimpi buruk. Mimpi buruk saya itu kadang bangun tengah malam, keringat dingin. Saya sering mimpi jatuh ke jurang. Saya sering mimpi saya dipukulin bapak saya sendiri. Nah, ternyata saudara, saya tuh punya kepahitan, luka dengan bapak saya. Itu sampai membuat saya nggak tahu, bisa 2 kali seminggu saya mimpi buruk. Ya, waktu itu kita tahun 93, 91, 92. Saya pikir ada yang gak beres dengan saya ini. Saya mulai berurusan dengan itu. Saya mulai naikkan pujian saya, waktu itu saya sudah mengenal Tuhan. Saya bilang, aku sayang bapak saya. Dari ucapan-ucapan itu saudara, saya sembuh dari mimpi buruk. Karena kalau hati kini tidak penuh dengan ucapan syukur, tidak bisa. Saudara. Bisakah kita di dalam pergumulan paling berat mengucap syukur? Saya mengalami ditipu berulang-ulang. Kemarin saya mulai terus mengucap syukur setiap hari. Sampai kemarin tiba-tiba saya teringat. Orang yang baru nipu saya, yang merugikan perusahaan, lapor polisi, masuk Mahkamah Agung, masuk pengadilan niaga. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan, aku mengasihi mereka. Saya mulai ampuni, saya lepaskan pengampunan. Sampai saya pengen telepon. Saya cuma mau bilang, Pak, bagaimana kabarnya? Ini orang, saudara, yang menipu, bawa kasus ke pengadilan, kemana-mana, ke polisi. Saya punya alasan untuk tidak mengucap syukur. Ada banyak sebenarnya di dalam hidup kita ini, kita bisa selesaikan dengan mengucap syukur. Ada banyak saudara. Mari belajar mengidentifikasi. Apa ketakutanmu hari ini? Engkau takut misalkan apa? Atau engkau terluka apa? Coba mengucap syukur. Engkau takut masa depan? Engkau takut besok gak ada yang mau dimakan? Besok gak ada bayar kontrakan? Coba mengucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur. Sebab engkau berkata, engkaulah yang punya langit dan bumi. Emas dan perak engkau yang punya. Aku mengucap syukur. Engkau mencintaiku. Engkau mengasihiku. Engkau menjadikan aku anak kesayanganmu. Itu yang selalu saya ucapkan setiap hari. Dalam menghadapi masalah apapun, mengucap syukur. Karena ternyata saudara, ya, ketika dikatakan begini, duniamu ya akan bergerak sesuai dengan yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Saudara kalau pernah belajar, siapa di sini pernah belajar fisika modern? Atau fisika kuantum?
Fisika kuantum berkata, everything is energy, everything is frequency. Sebenarnya semua yang ada di alam semesta, ini sebenarnya frekuensi. Hanya saudara memahami yang ada ini, ada padat, cair, gas. Sebenarnya ada 7 level. Di atas gas ada plasma. Di atas plasma ada bor. Di atas bor ada apa. Ujungnya adalah energi. Semua yang ada di alam semesta punya frekuensi. Dan mereka akan bergetar ketika frekuensi yang sama muncul. Ya, ketika frekuensi yang sama muncul, mereka akan bergetar. Dan itu mereka akan membuat terkumpul. Dan dikatakan semua energi yang ada di alam semesta terpengaruh oleh pikiran dan hati manusia. Kalau pikiran sebenarnya kan bukan hanya pikiran ini, sampai pikiran yang dalam. Jadi mengucap syukur, saudara. Ketika kita fokus mengucap syukur, maka protein-protein di otak manusia itu akan membentuk sebuah jaringan yang akan memunculkan yang namanya mental picture. Apa? Mental picture. Saudara, ketika saudara punya mental picture saudara itu akan menjadi referensi saudara tanpa engkau sadari, yang akan menentukan reaksi demi reaksimu terhadap apapun yang ada di luar. Ketika engkau punya mental picture, pengucapan syukur, bahkan orang yang menyebalkan pun, engkau bisa ketawa. Engkau bisa happy, karena mental picture-mu berbeda. Jadi mental picture itu akan menerjemahkan apapun yang ada di luar akan mirip. Tapi kalau mental picture-mu di dalam buruk, saudara lihat bagus, pasti lihatnya jelek. Orang bermaksud baik, saudara lihatnya jelek. Orang mungkin memuji saudara lihatnya jelek. Oh pasti nih ngeledak gua nih kan. Mental picture-mu jelek, saudara. Bahkan engkau bisa menjadi orang-orang yang sangat mengerikan ketika mental picture-mu di dalam buruk. Dan engkau akan memperlakukan orang sesuai dengan mental picture-mu. Kalau mental picture-mu di dalam tersakiti, saudara akan menyakiti orang lebih sadis tanpa kau sadari. Dan engkau merasa baik-baik aja. Enggak kok, aku enggak menyakiti kok. Tapi orang udah pada bergelimpangan kamu bikin. Ya aku gak apa-apa katanya. Aku baik-baik saja. Mental picture merusak. Coba perhatikan. Orang di sekelilingmu. Apakah orang yang di sekelilingmu bertumbuh gemuk-gemuk, sehat-sehat, ceria-ceria? Atau orang di sekitarmu keriting semua kau bikin? Berarti ada sesuatu di sini mental picture-mu rusak. Dan itu kita harus sadar. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu melihat dari sisi Tuhan. Karena apa? Karena mengucap syukur itu perintah. Coba katakan mengucap syukur itu perintah. Berarti ada alasannya kan? Mengucap syukur itu perintah, saudara. Mengucap syukur itu membuat kita sehat. Hubungan kita dengan Tuhan sehat. Hubungan kita dengan manusia sehat, saudara. Jadi, saudara, dunia seperti apa yang kau mau? Engkau dan saya yang menentukan, saudara. Kau mau dunia kelimpahan? Yang mungkin hari-hari ini banyak dicari orang. Kelimpahan, kecukupan, betul ya? Kebebasan finansial. Mulailah limpah dengan ucapan syukur. Kenapa, Chris? Ambil firman Tuhan, penuhin pikiranmu dengan firman dan dengan ucapan syukur.
Bapa, aku mengucap syukur sebab Engkaulah gembalaku yang baik. Katakan setiap hari. Aku mengucap syukur karena aku anak kesayangan. Aku dilimpahi dengan perkenanan, aku dilimpahi dengan anugerah. Semakin engkau terjepit, semakin katakan, Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa. Bapa, aku mengucap syukur karena Yesus mati bagiku. Dia korbankan hidupnya untuk menebusku. Sehingga kalau kita mengerti saudara, kita itu akan menjadi orang yang paling berbahagia. Coba ya, pertanyaan multiverse ya. Apakah engkau bahagia? Tapi apakah sungguh engkau berbahagia? Saya tuh berbahagia banget saudara. Makanya saya bilang, Tuhan, aku mau melakukan ini. Aku mau melakukan ini. Jangan kau datang dulu dong 5 tahun lagi atau 7 tahun lagi. Masih banyak ini yang mau dikerjakan, masih banyak. Ibaratnya kalau istilah saya, petualangan saya sedang menarik saudara. Siapa di sini yang pada saat petualangannya sedang hot-hotnya gitu, entah saudara main game gitu, petualangannya lagi seru, pengen dihentikan, ada enggak? Nah biasanya kan orang kalau udah bosan main, cepat-cepat selesaikan, pengen selesaikan ya. Saya merasa dengan pengertian yang baru yang Tuhan berikan, Tuhan saya bilang, oh masih ada petualangan yang pengen saya jalani. Tuhan, saya pengen menaklukkan ini bersama dengan Kau. Saya pengen mengalami ini bersama dengan Kau. Saya pengen melakukan ini. Saya mulai dari mana? Mengucap syukur. Kadang kita berdoa untuk sesuatu. Siapa yang berdoa? Saya lagi berdoa untuk satu hal. Ya. Saya lagi berdoa, ya mungkin sebagian sudah tahu, saya lagi berdoa untuk melepas satu hal. Ya. Mau let it go lah. Saya sudah berdoa waktu itu. Kemudian saya ajak, saya isi rumah. Sekarang setiap hari kami mengucap syukur untuk itu. Bahkan sampai saya buat rekaman. Untuk ucapan syukur untuk satu hal itu. Bapak, aku mengucap syukur untuk ini. Aku mengucap syukur ini yang akan terjadi. Aku mengucap syukur untuk ini akan terjadi. Sehingga saya tidak berdoa lagi, Tuhan tolong supaya begini. Saya bilang, aku mengucap syukur. Tidak cukup hanya mengucap syukur di mulut. Saya mengucap syukur setiap saya bangun, saya mengucap syukur. Bila perlu saya tidur pun saya mau mengucap syukur. Saya buat rekaman saya rekam suara saya, Bapak saya mengucap syukur. Saya pasang di telinga saya tidur. Jadi nanti suara saya bunyi sendiri, saya sendiri mengucap syukur. Bapak aku mengucap syukur. Siapa di sini kalau bangun pagi-pagi langsung hore atau kadang-kadang berat? Kadang-kadang ya kita langsung mikirin masalah, betul ya? Misalkan banyak deadline kerjaan, target-target. Apalagi misalkan di kantor mesti direview segera. Ya mungkin di sini saudara nggak pernah direview. Kalau orang kantor itu direview. Ya kan? Ada waktu-waktu itu menghadapi review kita udah mikir nih. Ini review nanti bagaimana? Saudara mau setiap hari saudara bergembira. Saudara masuk ke dunia supranatural, dunia tanpa batas. Ketika saudara bisa mengkonsep semua di hati dan pikiranmu, ingat ya. Kita mengkonsep, mengandung. Ketika segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan, engkau berhasil mengkonsep di dalam hati dan pikiranmu lewat ucapan syukurmu, maka tidak ada batas yang membuat engkau sampai di semua mimpi demi mimpimu. Sebenarnya yang membatasi manusia itu apa? Pikiran manusia doang, saudara. Kita ini supranatural. Kita ini beyond human, betul? Kita itu limitless. Siapa yang percaya kita ini limitless? Supranatural, beyond human, manusia ilahi. Saudara sebut istilah yang paling mentok sudah diberikan kepada kita. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Sekarang apa masalahnya?
kenapa engkau belum dan saya belum ada di situ? Ini waktunya saudara. Konsep mulai rame dengan mengucap syukur. Problemnya kerap kali ini saya perhatikan ya. Tuhan ini kenapa gak jadi? Saya mau nanya saudara. Waktu kita satu hari itu berapa menit? 24 kali 60. Sekitar 140. Betul ya? 1400? Oke lah 1400 menit. Engkau berada di dunia supranatural ketika engkau memikirkan firman Tuhan, mengucap syukur akan firman Tuhan, berapa menit? Alkitab berkata, his mind stay on it. Jadi orang yang hati dan pikirannya terus menerus di situ. Padahal kita nggak bisa terus menerus di kebenaran firman Tuhan, nggak mungkin. Kita banyak kerjaan, kita banyak urusan, belum pikiran kita kemana-mana, kita menjelajah. Karena pada dasarnya ketika Tuhan berkata, engkau limitless, tidak terbatas, supernatural, beyond human, jangan saudara berpikir, oh aku butuh pengurapan baru, aku butuh diguyur dengan satu drum minyak urapan, baru aku supernatural. Salah saudara. Sejak engkau dan saya terima Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Coba katakan, sejak saya terima Tuhan Yesus, saya supernatural, saya beyond human, saya no limit. Yang membuat engkau limit adalah cara berpikir. Yang membuat engkau limit adalah apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di hatimu. Jadi untuk melepaskan semua limit, melepaskan semua tembok yang ada di dalam hati kita adalah mulailah mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur, engkau luar biasa dalam hidupku. Tuhan, aku mengucap syukur, engkau berikan aku kuasa, kau berikan aku otoritas, aku berikan aku kemampuan. Karena kemampuan kalau dilihat secara natural, mungkin engkau nobody. Saya juga nobody kalau dilihat secara daging. Tapi karena firman Tuhan, kita bukan nobody. Kita milik kesayangan Tuhan. Jadi kita menjadi orang yang the happiest, orang yang paling berbahagia. Itulah yang membuat kalau saya selalu exciting Bapak Ibu. Karena saya tahu di dalam saya ada hal-hal besar yang pengen saya lakukan. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan ngomong apa. Saya akan memenuhi pikiran saya dengan itu. Saya akan memenuhi hati saya dengan itu. Lalu mengucap syukur. Bapak, aku mengucap syukur. Ya, ketika badai datang, aku main selancar. Ketika gelombang datang, aku ada di atasnya. Lihat, saudara, apa yang Tuhan sudah tunjukkan di tengah-tengah kita. Tidak ada tempat lain, maaf kata nih, ya, yang seperti kita di tempat ini sejak mulai pandemi menggoncang dunia. Di sini kan seperti tidak terjadi apa-apa kan? Saudara tahu apa yang terjadi di luar? Teman-teman kantor saya sampai sekarang saudara, setiap kemana-mana tidak lupa semprot. Semua disemprotin. Gelas, piring, semua. Sampai hari ini. Kita merdeka kemana-mana saudara. Kita itu sebenarnya saudara ada di tempat yang sangat ajaib. Saudara tinggal mengembangkannya. Karena keajaiban yang kita lihat sekarang sebenarnya belum seberapa daripada yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Tuhan sebenarnya menyediakan hal-hal yang besar. Siapapun saudara di tempat ini, engkau itu sebenarnya manusia-manusia ajaib. Asal engkau tahu mengambil. Saudara. Bagaimana mengambil, mengeksplor dan melakukannya. Salah satunya adalah mengucap syukur. Dulu saya berpikir, ini Tuhan gimana sih? Saya punya masalah kok saya mengucap syukur. Saya kasih contoh saudara. Waktu itu uang saya habis.
Karena kebodohan. Salah investasi. Habis ludes saudara. Jumlahnya nggak nanggung. Ya, habisnya tuh MM-an saudara. Kadang habis. Pernah tahu saudara, ini jujur ya. Saya tidak pernah tidak tidur gara-gara mikirin uang saya habis. Saya mengucap syukur. Apa ucapan syukur saya? Saya bilang, Bapak aku mengucap syukur. Karena engkaulah bagianku. Gitu? Engkau yang menetapkan jatahku. Jadi, karena Tuhan yang menetapkan jatahku, saya tahu destiny saya tidak akan bergeser oleh karena gangguan dari luar. Ngerti? Destiny saudara tidak akan bergeser karena ada yang mengganggu. Karena ada yang menipu. Karena ada yang membohongi. Karena ada yang mencurangi. Nggak akan terganggu selama engkau tetap di dalam Tuhan dan percaya. Itu kenapa saya bisa mengucap syukur. Orang nipu. Kadang-kadang ya, saya punya kesalahan tentunya. Saya dengan tenang, santai maning. Gak usah dipikirin. Terakhir, masih ketipu juga. Tapi bukan saya yang ditipu kali ini, istri saya. Tapi sama, itu kan uang kami juga. Habis saudara. Miliaran juga, habis. Dia ngotot pengen ngejar supaya orangnya mengembalikan. Dengan segala usaha dilakukan. Saya bilang, sayang, boleh nggak kamu tenang? Oh itu kan harus dilakukan, Pi. Tenang. Tenang dulu. Setelah dia tenang saya bilang, boleh nggak kamu ampuni saja? Tidak usah dikejar-kejar, orangnya ada. Tidak usah dikejar. Kamu sekarang tenang. Kita datang kepada Tuhan, kita bilang ke Tuhan, Tuhan tolongin aku supaya destiniku sampai. Itu? Supaya destiniku sampai. Karena dalam hidup ini akan selalu ada gangguan saudara. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain dengan akan kesakitanmu. Itu namanya kau tidak bertanggung jawab. Oh karena dia aku sakit hati. Kalau bukan karena dia, gue gak akan ketipu. Kalau bukan karena dia ngomongin saya tidak akan salah investasi. Kau mencoba melempar tanggung jawab. Karena kau tidak mengenal Tuhan. Berapa banyak orang yang kecewa? Mungkin saudara suatu kali mendapat nasihat dari orang lain. Gitu? Nasihatnya saudara jalankan. Nah begitu dijalankan saudara rugi. Atau saudara merasa terjerumus. Kalau engkau the person yang selalu mengucap syukur, engkau tidak akan menyalahkan orang lain. Engkau akan mengucap syukur, Bapak aku mengucap syukur, ternyata aku bodoh. Dan engkau masih tetap mencintaiku. Kan yang penting itu saudara. Buat apa saudara pintar tapi Tuhan gak suka? Saya ini dibilang orang yang tidak bisa menghitung, ya betul. Orang yang selalu mudah percaya sama orang, ya betul. Ya. Saya bilang Tuhan, aku mengucap syukur. Engkau memilih aku, mencintaiku, mengasihiku yang sebodoh begini. Nyatalah benar bahwa bukan karena saya. Sehingga saudara bisa bahagia. Saya mau nanya nih, siapa yang pernah ketemu saya muka saya murung? Saudara pernah ketemu saya muka saya murung? Apakah masalah saya tidak ada? Oh banyak saudara. Banyak masalah saya. Coba identifikasi dulu. Coba putuskan hari ini. Kamu mau masuk ke dunia tanpa batas. Yang tidak dibatasi oleh masalah apapun masalah itu gak penting saudara. Yang penting itu pengertianmu pada Tuhan. Kau mengenal Tuhan seperti apa? Seandainya nih, dunia harus runtuh. Kau bisa gak tenang? Bilang Tuhan aku mengucap syukur Engkau adalah perisaiku. Jadi engkau menjadi happy, bahagia. Tidak perlu terluka.
Enggak perlu bersaing. Tadi saya kegelitik sedikit ya. Joshua bilang, dia punya tim tadi ya, tim favorit. Kalau saya, posisi saya saudara, semua saya jadikan punya saya. Jadi siapapun yang menang saya bahagia. Ya kan? Kan semudah itu. Kalau saya, MU, CU atau siapalah itu, ya kan? Daripada saya tidak bahagia, saya akan bilang begini, semua ini klub saya. Jadi siapapun yang menang, saya bahagia. Loh saudara tuh penting saudara. Ini di Mahanaim. Di Mahanaim, gak tahu maaf nih Bu ya. Saya merasa Mahanaim ini punya saya. Sehingga siapapun yang maju di Mahanaim, saya tidak akan cemburu. Karena saya merasa Mahanaim punya saya. Jadi siapapun yang maju, siapa yang menonjol, siapa yang hebat, saya akan bertepuk tangan. Karena saya akan bilang, that's mine. Kan gak rugi toh. Saudara, pola pikir yang sederhana bisa menyelamatkan saudara dari banyak bahaya. Saya boleh aku cerita sedikit sekarang kasusmu? Karena ini kesaksian ya, nggak buru-buru toh. Seharusnya saya yang buru-buru karena jam 10 saya harus dari kantor. Saudara, waktu masa COVID, ini boleh ya buka dikit ya sayang, boleh? Waktu masa COVID, dia merasa dia paling kerja keras. Iyalah ya, dia kadang nggak pulang, kadang saya pikir istri saya di mana. Saya pernah tidur saudara, malam-malam. Saya pikir dia udah datang. Saya raba di sebelah saya. Kok ada bulu? Wah kira Lia kak sejak kapan Lia berbulu? Ternyata dogi kami sebelah saya tidur. Lia gak ada. Oke, cerita balik ke situ. Ada kalanya suatu waktu dia merasa tidak dihargai. Dia merasa tidak dianggap. Padahal dia merasa dia lebih berkorban. Nah ini kan rasa semua kan. Sebenarnya manusia itu hanya rasa. At the end, saudara kalau belajar, baca nanti saya kasih buku, bahasa Inggris tapi. Mind reality of mind. Bagaimana dia cerita tentang mind, alam semesta, Tuhan dan segalanya ya. At the end, ujungnya semua adalah rasa. Nah, dia merasa tidak dihargai. Terus saya bilang, dia cerita ke saya dengerin. Setelah dia selesai, terus saya bilang, kamu tahu kenapa kamu berpikir begitu? Kenapa, Pi? Karena kamu berpikir kamu pegawai. Coba kamu berpikir pemilik. Beda gak caramu? Ya juga ya. Coba berpikir kamu itu adalah Bu Iinnya. Di posisi Bu Iin. Ya betul saudara. Saudara masih mending saya bilang posisi Bu Iin. Kalau saya bilang posisi Tuhan Yesus. Coba kamu kalau di posisi Bu Iin, kamu mengharapkan itu enggak? Enggak katanya. Ya sudah selesai toh. Selesai toh dalam masalahnya. Sembuh dia. Nggak iri, nggak sakit hati. Jadi saudara sebenarnya di dalam semua keadaan, kalau hatimu itu meluap dengan ucapan syukur, engkau akan selalu bisa naik lebih tinggi. Apapun masalahmu, cuman masalahnya kita itu Saudara ini saya buka cerita, mungkin sebagian udah tahu. Ingat waktu 99 saya agak diomelin masalah tenda toh? Ingat ya? Ada ya? Masa mau bikin makan enggak ini panas-panasan. Saudara jujur, tapi ini saya tidak ada luka sedikit pun. Sebenarnya waktu itu saya berkorban banyak menurut saya. Tahu saudara kenapa saya enggak sakit hati? Tidak terluka sedikit pun. Karena saya tidak berpikir pesta itu punyanya Joshua atau punya siapapun. Saya cuma berpikir saya sedang menyiapkan pestanya bapak saya. Saya nggak bilang, wah gue udah capek, gue udah mikir ini kok gue disalahin. Padahal saya itu salah dimengerti loh. Salah dimengerti ya Bu Gracia. Misinformasi sebenarnya. Tapi saya udahlah, saya tidak mau entertain itu. Saya cuma bilang, jadi bukan cuma Mahanaim punya saya saudara. Semua alam semesta itu punya saya. Saya setiap kali lihat gereja,
Luar biasa, dari dulu, sebelum saya kenal Mahanaim. Dari tahun 90 sejak saya bertobat. Setiap kali saya melihat gereja, dimanapun, karena dulu saya sering ke luar kota ya, tugas ke luar kota. Saya tuh happy. Sekalipun itu bukan denominasi saya, gak ada hubungannya sama saya. Cuman satu hal yang saya tahu, itu punya Bapak saya. Dan itu punya saya. Kalau Bapak saya bahagia, saya bahagia. Kalau saudara bisa punya pola mengucap syukur, saudara gak akan iri. Kenapa sih sebenarnya orang iri? Karena sebenarnya saudara mental pegawai. Saudara perlu bersaing dengan pegawai yang lain. Iya kan? Saudara kan gak perlu bersaing. Kalau saudara punya perusahaan, kalau ada pegawai-pegawaimu bagus-bagus, kerjanya bagus-bagus, rajin-rajin, saudara iri enggak? Ya enggak lah, saudara kenapa iri? Dia bilang, that's mine. Sesederhana itu. Saudara enggak iri, enggak perlu bersaing, enggak perlu terluka. Saudara bisa menikmati semua kelucuan. Oh iya, nah, nanti ada sisi negatifnya ya, saya gak bahas sisi negatifnya ya. Saudara bisa menikmati yang lucu-lucu, tingkahnya yang aneh-aneh gitu kan ya. Contoh ya, kalau saudara di rumah, ada anakmu anak Mikela lah, Mikela tahu Mikela kan? Papi mau telur enggak? Kenapa nak? Aku mau bikinin. Ya saudara tahu lah, kelasnya Mikela bikin telur kayak apa kan gitu kan. Tapi karena saya bapaknya, saya yang punya rumah, saya di situ, saya akan dengan sangat bahagia. Aduh nak, terima kasih. Sehingga saudara tidak lagi menilai segala sesuatu dari value. Maksudnya dari nilai, tapi dari value. Coba nih, mungkin ini bos-bos ya kan. Engkau punya anak buahmu. Pernah gak kau bahagia dengan anak buahmu? Jangan-jangan kau menderita dengan anak buahmu. Wih, coba jangan kulihat dia. Bahagia. Saya punya anak ya, anak saya juga segala jenis ya, ada 4 jenis anak saya. Ada yang mana jenisnya. Tetapi biasanya kan kalau seorang orang tua yang benar, anak semakin bermasalah, biasanya semakin banyak kasih sayang dicurahkan ke situ. Betul ya? Biasanya anak yang baik-baik agak jarang disentuh biasanya. Ya karena dia aman lah di situ kan gitu kan ya. Jadi kalau saudara di ruangan ini jarang disentuh puin, percayalah berarti engkau baik. Kalau kau banyak disentuh, banyak dipeluk, artinya sakitmu lebih banyak dari yang lain. Saudara, sudah waktunya kita free dari semua depresi. 1, engkau free dari depresi, kau bebas dari tekanan. Tetapi itu juga menjadi sebuah pintu gerbang kau masuk ke dunia supranatural. Saudara, kalau engkau tahu sebenarnya yang menentukan jatahmu, seberapa banyak yang bisa kau ambil, adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Maka engkau tidak akan iri. Engkau tidak takut bagianmu diambil orang. Saya tidak takut bagian saya diambil orang. Karena saya tahu saya akan bisa ambil lebih banyak lagi. Hari-hari ini saya sedang mempraktekkan sebuah iman. Sampai saya tulis di handphone saya. Iya, udah habis nih. Saya tulis ini. Saya buat hal-hal yang supernatural yang pengen saya capai. Iya. Udah habis, Bu? 15 menit tadi. Loh ya, saya akan pemilik ya. Sorry. My point adalah begini. Sebenarnya Tuhan pengen bawa kita
kepada suatu kehidupan yang tanpa batas. Baik teman-teman SSSTT, saya udah pernah ngomong. Semua kita di sini, bahkan even SS. Apa yang kita alami sekarang, kita terima sekarang, belum sepersekian dari potensi yang sebenarnya sudah ada di dalam kita. Saya ulangi, sudah ada. Sudah ada, saudara. Mulai harian ini ya, tadinya memang saya pengen ajak praktek berkelompok-berkelompok. Coba identifikasi dulu apa yang menghalangimu hari-hari ini. Apa sih pergumulanmu, apa hambatanmu sebenarnya? Coba mengucap syukur, ambil ayat pembalikan keadaan. Kalau kau merasa kau limit, kau bukan siapa-siapa, katakan, Tuhan, aku adalah kebenaran-Mu. Kita ini kebenaran bagi Tuhan loh ya. Ada ayatnya. Aku sanggup melakukan segala perkara. Aku beyond human. Aku no limit. No limit. Tarik. Hari-hari ini saya sedang mau praktekkan ya, sekalipun mustahil secara natural. Saya lagi coba narik apa yang menjadi destiny saya. Destiny saya itu kaya raya, saudara. Ada yang punya destiny yang sama dengan saya di sini? Gak banyak. Karena bukan yang di luar, sekali lagi ya, sebagai penutup. Bukan yang di luar yang menentukan, tetapi yang di dalam. Apakah di dalammu melimpah? Ketika di dalammu melimpah, maka engkau akan surrounding dengan evidence kelimpahan. Ya kan? Dan engkau akan sehat, saudara. Sehat jasmani dan rohani, roh, jiwa dan tubuh. Amin. Saudara mau menjadi orang yang paling berbahagia? Saudara menjadi orang yang tidak punya batas? Ya, belajarlah mengucap syukur. Karena, maaf sekali, terakhir. Ini yang saya lihat kelemahan di Mahanaim. Maaf nih Bu ya. Jarang sekali kita itu mengucap syukur loh. Nyembah tuh dengan ucapan syukur 5 menit, 10 menit, setengah jam. Kita itu paling senang kalau udah teriak. Senang kita. Apalagi menggoyak-goyak emosi dan perasaan kita. Wah! Tapi coba mengucap syukur setengah jam. Bisa enggak? Bersorak-sorai mengucap syukur setengah jam. Sulit kan? Sulit saudara. Mungkin suatu waktu nanti kita perlu latihan. Setengah jam mengucap syukur, 1 jam mengucap syukur, sepanjang hari mengucap syukur. Sehingga saudara kemanapun, orang bingung. Ini kenapa dia semangat banget, dia semangat banget. Ya, sekian dan terima kasih, udah kelamaan.